Saya perlu ingatkan, zakat itu tak mengenal orang balik berakal. Jadi tak diwajibkan zakat itu orang balik berakal. Maknanya apa? Kalau ada anak kecil, contoh, ada orang kaya raya meninggal, anaknya usia 2 tahun yang dia tinggalkan, semua warisan turun ke dia, atau mayoritas warisan untuk dia. 2 tahun usianya, belum balik kan? Belum berakal kan? Tapi kalau sudah sampai waktunya berzakat, yang harta diwarisi anak 2 tahun tadi, mesti diambilkan zakatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita di Rabu malam, kajian kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib yang sudah sampai pembahasan tentang penyelenggaraan jenazah. Kemudian salawat teriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua di akhirat termasuk di antara orang yang mendapat syafaat dan berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan kitab Janaiz kemarin. Kalau di situ di halaman berapa ya, Pak? Yang bagian ujungnya, Pak. Ada sedikit itu. Ini bahasa Arab. Masalah jenazah kemarin, Pak. Paling ujung sekali, Pak. Sedikit paling ujung perlu saya bacakan. Sebelum masuk pembahasan zakat, Pak. Ada kosong. Di belakang ketemu sebelum masuk zakat. Halaman berapa di situ? 55. Boleh tengok sebentar? Biar disamakan. Ya, sebentar. Bukan yang ini. Zakat. Ya. Yang halaman 52 ini. Buka halaman 52 buku yang ini, model terjemahan yang agak bagus. Yang 52 itu, Pak. Ketemu, Bapak Ibu? Yang satu lagi sebelum pembahasan tentang zakat. Pembahasan terakhir sebelum zakat. Saya bacakan berapa baris di halaman 52 buku yang itu. Redaksinya secara redaksi kitab. Wa yudja'u fil qabri ba'da an yu'ammaqa qamatan wa bastatan wa yasattahul qabru wa la yubna alaihi wa la yujassas. Katanya, ketemu Pak Irza redaksi itu? Ada. Redaksi itu setelah bismillah wa ala millati rasulillah. Wa yudja. Mayat ketika kita letakkan dalam liang lahat, posisinya dibaringkan dengan menghadap kiblat. Kalau seandainya tak menghadap kiblat, boleh kubur digali lalu dihadapkan ke kiblat. Itu. Kemudian setelah kita baringkan, letak dalam kubur, di atas kubur tersebut nanti kita boleh meninggikan sedikit, sekedar 1 jengkal, tapi tidak wala yubna alaihi wala yujassas. Tak dianjurkan untuk dibuat di atasnya
bangunan, di semen, atau bentuk yang lain yang polanya permanen. Jadi, kalau tak salah sempat ditanya juga pekan lalu di sini, apabila tanah pemakaman itu tanah pribadi, maka makruh hukumnya bila di atasnya kita buat permanen. Tapi kalau misalnya tanah ini adalah wakaf, ini ulama mengatakan haram hukumnya dibuat di atasnya tembok kah, dipagar kah, atau dibuat bangunan yang lain di atas kubur. Kenapa? Karena wakaf ini manfaatnya untuk orang tak terbatas. Sehingga kalau kita bangun, dia menghalang orang lain dari manfaat. Yang kubur itu boleh jadi nanti dia akan penuh. Ketika penuh akan didaur ulang kuburan yang lama. Bila kita bangun dengan permanen, itu menghalang orang untuk mendaur kuburan yang sudah lama. Jadi ada pembagian Bapak Ibu, ada tanah pribadi, ada tanah wakaf atau pemakaman umum. Paham Bapak Ibu ya? Oke. Sudah itu selanjutnya, wala ba'sa bil buka'i 'alal mayyiti, wala ba'sa, dan tidak apa-apa bil buka, menangisi mayit, min ghairi nauhin wala syakki jaibin, bila sekedar menangis karena fitrah manusia. Artinya sedih kalau keluarga kita meninggal. Kalau sekedar menangis itu tidak apa-apa. Yang tidak boleh apa? Meratap, menangisi mayit dengan merobek-robek saku dan mencakar-cakar wajah dan berkata-kata hal yang tidak patut, yang mengindikasikan orang tidak terima dengan takdir. Atau ada yang kedua, orang-orang yang dipesankan untuk menangis. Kan ada kadang kalau meninggal itu Bapak Ibu, orang tak apa hubungannya, ada kelompoknya itu khusus menangis kerjanya. Kita kan biasanya grup nasyid kan, ini grup nangis. Itu ada itu. Ada kan Pak? Ada grup begitu. Nah, sebagian tempat ada, di sekitar kita ini ada. Ya, itu ada, real. Ada yang grup nangisnya. Itu yang tak boleh. Tapi kalau nangis kita, keluarga kita meninggal kita sedih, itu setiap orang mengalami. Jangankan meninggal, kita pisah saja. Anggap ada keluarga kita berangkat belajar luar negeri atau merantau jauh, itu kita menangis, itu fitrah. Normal. Agama tidak melarangnya seperti itu. Maka kalau sempat mayit ketika kita kafani lalu kita tutup kafan dia sebelum kita kuburkan, kan biasanya keluarga mayit kadang melihat, kadang mencium, menangis mereka, jatuh pun air mata mereka mengena badan daripada mayit, tak menjadi azab bagi mayit. Yang menjadi azab itu adalah seperti tadi itu Pak, yang dia di-request untuk menangis, dipesan untuk menangis. Atau bentuk kedua, yang menangis tidak lagi alami seperti orang menolak takdir bahwa si fulan sudah meninggal, sudah datang ajalnya. Paham Bapak Ibu? Jadi ada dua model tangis itu. Jadi ini tanah kuburan tadi ada dua, tangis juga ada dua. Tangis kesedihan. Normal setiap orang mengalami Pak. Yang kedua ini tangis ratapan lah untuk mudahnya. Ini yang tak diperbolehkan. Dan ini yang menyebabkan azab bagi keluarga yang meninggal. Kalau ini tidak menjadi sebab azab. Diperbolehkan syariat. Maka Nabi ketika meninggal anaknya Ibrahim, beliau nangis. Sahabat nanya, Rasul kok nangis? Kata Rasul ketika itu menjelaskan, innal qalba latahzan wal aina latadma. Hati itu dia memang terbawa perasaan sedih kalau ada yang meninggal, dan mata melinangkan, mengucurkan air
ketika hati itu bersedih. Dan kita tidak akan berkata, tak akan mengucapkan, tak akan mengungkapkan kecuali yang diridhai oleh Allah. Jadi Nabi pun nangis, Bapak Ibu. Maka menangis itu tidak aib. Menangis itu tidak jadi sebab azab. Yang jadi sebab azab tadi yang kedua ini. Tangis ratapan, tangis dibuat-buat, bukan karena kesedihan yang alami. Paham Bapak Ibu? Jadi kalau seandainya kita terima hadis yang kedua ini yang nangis orang hidup orang mati Bapak Ibu. Yang kena azab siapa? Orang mati kan? Yang berbuat berarti orang lain, yang diazab orang lain kan? Kalau itu berlaku, maka logika turunan adalah orang baca Quran mestinya menjadi sebab rahmat bagi yang sudah meninggal. Kan sama orang lain berbuat kan? Maka oleh karena itu, ketika ada hadis idza mata ibnu Adam, kalau meninggal anak cucu Adam, seputus seluruh amal dia, tak ada lagi yang mengalir untuk dia kecuali sedekah jariyah, doa anak saleh, kemudian ilmu manfaat. Hadis itu tidak menafikan seseorang mendapat pahala dari orang lain. Yang terputus amal dia. Tapi amal orang lain untuk dia enggak terputus. Yang terputus apa? Amaluhu. Amal dia. Kan betul kan? In qata'a amaluh. Amal siapa? Ini al-mayyit. Tapi amalul ghairi, amal orang lain lil mayyiti. Nah, ini bahasanya. Amal orang lain untuk mayit enggak terputus. Kita menghadiahkan ke orang, bisa saja siapapun menerima hadiah kita. Betul? Ini ibarat orang gajian, Pak. Kalau kita sudah masa sebelum PHK, setiap bulan gaji turun terus kan? Begitu PHK gaji putus. Anak kita masih kerja. Dia setiap bulan kasih uang ke kita. Bisa enggak tiap bulan kita masih dapat uang? Dari mana datangnya? Hadiah anak. Gitu kira-kira untuk mudah memahami. Bahwa ketika kita meninggal, yang kita putus. Tapi orang lain untuk kita enggak putus. Sudah itu, Bapak Ibu mungkin sering mendengar ayat surah An-Najm ayat 39 kalau tak salah ayat itu. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Ini artinya kira-kira bahwa seseorang tak akan dapat apapun kecuali dari apa yang dia pernah usahakan. Dari perbuatan dia sendirilah dia akan dapat pahala, dapat manfaat. Artinya kalau tak dia yang berbuat, tak akan dapat untuk dia. Sehingga berdasarkan hadis yang kita baca tadi dan ayat ini, kata sebagian orang, kita enggak bisa baca Quran lalu pahalanya manfaat bagi orang. Baca Fatihah lalu pahala manfaat bagi orang. Kita beramal saleh lalu pahala manfaat bagi orang. Orang meninggal maksudnya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat dan hadis ini kata Imam Ibn Taimiyah, ini tak satu pun menafikan sampainya, bermanfaatnya amal orang hidup untuk orang yang sudah meninggal. Begitu juga Imam Al-Iz bin Abdissalam, bukan, Ibnu Abil Iz, pensyarah kitab Aqidah Tahawiyah, juga mengatakan bahwa hadis ini dan ayat ini tidak menafikan sampainya pahala atau ibadah orang hidup yang pahalanya dihadiahkan untuk orang yang sudah meninggal. Tidak satu pun pada dua ayat dan hadis ini menafikan. Yang nafikan apa? Orang itu tak bisa beramal dan manfaat untuk dia dengan amal dia. Tapi orang lain beramal lalu dia hadiahkan untuk dia manfaat. Kemudian ayat ini ketika dipahami oleh para ulama, disinkronkan dengan pemahaman ayat dan hadis lain, lil insan ini bermakna alal insan.
Sehingga maksudnya apa? Bahwa seseorang bila dia berdosa, ini tak akan mengena atau berdampak untuk orang lain. Itu maksudnya kata para ulama. Ini khusus untuk dosa. Bila saya berdosa, itu enggak berdampak untuk anak saya, enggak berdampak untuk orang-orang dekat saya atau siapapun sekitar saya. Saya berdosa, saya yang ditagih pertanggungjawaban, saya yang akan diazab karena dosa saya. Kira-kira begitu. Sehingga setiap orang yang berbuat, dia yang akan dihukum oleh Allah. Tapi kebaikan tidak begitu sifatnya. Kebaikan itu dia bisa manfaat untuk dia, bisa manfaat untuk orang lain juga. Berdasarkan banyak keterangan dalil. Paham Pak Ibu? Tadi masalahnya di tangis ratapan ini. Kalau tangis ratapan ini menjadi azab bagi orang yang sudah meninggal. Lanjut. Wa yu'azza ahluhu ila 3 ayyamin min dafnihi. Saya fokus kalimat itu. Takziah. Takziah itu bahasa kitanya apa Bapak Ibu? Apa bahasa kita takziah itu? Pergi menghibur. Menghibur orang yang keluarganya wafat. Ahli waris, keluarga yang masih hidup kita hibur. Bagaimana anjuran Nabi? Terhitung sejak hari dia dikuburkan, 3 hari masa dianjurkan takziah. Lebih dari itu, enggak dianjurkan lagi. Kenapa? Biasanya orang sedih itu dalam 3 hari itu dia terbawa perasaan. Lebih dari itu kalau kita masih datang, ibarat luka, dia sudah kering. Datang kita, dia basah lagi. Jadi kalau kita mau takziah, apakah datang langsung, mengirim pesan, karangan bunga, atau bentuk yang lain, sebaiknya dalam waktu 3 hari ini. Sejak dikuburkan sampai 3 hari ke depan, cukup segitu saja takziah. Lebih dari itu, sebaiknya tidak. Artinya kita datang ke rumah orang yang meninggal, lalu kita menghibur dia sehingga dia tidak terpukul dengan meninggal keluarganya dalam 3 hari saja. Paham Bapak Ibu? Sehingga kalau ada jemaah pengajian atau jemaah masjid kita, sebaiknya dalam 3 hari ini kita datang Pak. Kalau ada yang meninggal, kita biasa gimana sini Pak Iza? Kalau ada yang meninggal? Kalau dari masjid, datang di 3 hari pertama atau gimana Pak? Hari pertama saja? Atau 1, 2, 3? Biasanya datang? Jarang. Jadi sebaiknya dalam 3 hari ini orang sedih, ketika dia sedih kita datang, terasa dia terhibur. Sehingga yang sedih itu tak bisa dihilangkan, cuma terasa ringan dengan datangnya kita. Kita punya masalah, datang orang masalah enggak hilang, tapi dengan datangnya orang kita merasa terhibur. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Baik. Saya kira cukup karena sudah banyak juga pembahasan ini karena ada di buku ini sehingga ada beberapa poin yang perlu untuk saya ingatkan kembali. Kita masuk Kitabuz Zakati, pembahasan tentang zakat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila kita melihat kepada hadis Nabi ketika Nabi didatangi oleh Jibril, lalu Nabi ditanya, mal Islam, apa itu Islam? Nabi menjawab, antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiz zakah wa tasuma Ramadan. Disebutkan Islam itu oleh Nabi adalah 5. Ada syahadat, sudah itu salat, sudah itu puasa, zakat. Ini puasa zakat ni urutannya enggak ada masalah Bapak Ibu. Artinya disebut ada yang 2 dulu, 3 dulu, 4 dulu, enggak ada masalah. Ini sekedar menyebutkan dia bagian dari yang 5. Sudah itu haji. Kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang salat.
Tentang syahadat ini pembahasannya dalam akidah. Kita dalam masalah fikih sekarang. Salat dah selesai kita bahas. Puasa dulu juga di Ramadan lalu kita bahas. Nah, sekarang kita masuk di zakat ini. Bab yang ketiga dalam kitab ini. Puasa sudah selesai Ramadan lalu kan Pak ya? Tentang puasa. Nah, kita masuk zakat. Zakat ini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain Nabi katakan bunyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah, sama dengan redaksi ini. Bahwa zakat ini dia selain wajib, ada hal penting yang perlu kita ketahui, dia adalah rukun agama. Mesti setiap muslim mengerjakan. Kalau dia tak mengerjakan, dia bisa dianggap orang tidak Islam. Karena tak mengerjakan yang wajib yang mesti dilakukan bagi setiap muslim. Bukan sekedar wajibnya, tapi dia rukun, penentu keberagamaan dia Islam atau tidak. Siapa yang beragama Islam. Sudah itu Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tengok ajaran semua agama ini mewajibkan umatnya, pengikutnya mengeluarkan harta mereka menurut perintah agama. Semuanya. Tengok sekarang yang ada lah. Nasrani. Ada enggak pengeluaran wajibnya? Berapa? Usyur. 10%. Kita zakat berapa Bapak Ibu? Mana yang besar? Membayarnya yang besar mana? 10 apa 2,5? Yakin 10? Mana yang besar nih? 10% ya? Kalau kita punya penghasilan 1 juta, berarti 100.000 mesti dikeluarkan nih. Kalau dalam Islam, berapa? 25.000. Lebih berat mana? Mengeluarkan 100 dari 25? Ini semua agama punya itu. Yang real, sekarang kita masih zakat, di sana masih mengeluarkan 10%. Ini setiap jemaat mengeluarkan. Ini boleh dicek, boleh ditanya setiap tempat ibadah. Ada. Jadi Bapak Ibu, tentang zakat jangan mengira hanya muslim yang mengeluarkan kewajiban harta. Tapi semua agama punya kewajiban harta. Kita muslim, karena kita sampai sekarang agama kita masih agama berlaku sampai akhir zaman, maka cuma ini yang dikenal orang. Yang ini orang sudah mungkin tidak tahu. Jadi poinnya adalah jangan merasa hanya kita saja yang dibebankan mengeluarkan zakat. Oke. 2,5% Bapak Ibu. Ini kalau misal 100 juta, ini keluar sedikit nih. Berapa keluarnya nih? 2,5 juta. Berapa sisanya? 97,5. Mana yang banyak 2,5 dengan 97,5? Banyak 97,5 kan? Tapi yang 2,5 ini terasa berat mengeluarkan. Padahal sisanya masih banyak. Ya kan? Kalau kita buat kelipatan 97,5 dengan 2,5 dari 100 ini kan ibarat 1 dari 40 ini. Andailah kita keping-keping, jadi potongan 2,5, 2,5, 2,5, 40 keping dia. 1 dikeluarkan, sisanya 39. Kita punya 39, 1 cuma keluar. Tapi yang 1 tadi terasa berat. Baik. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, zakat. Apa arti zakat ini? Zakat ini secara bahasa semua artinya tak ada yang negatif, baik semua. Ada artinya yang bertambah, ada artinya yang bertumbuh. Apalagi bertumbuh, bertambah, berkah. Semua arti zakat. Bersih, suci, meningkat. Secara bahasa Arab,
Apapun diartikan zakat ini, semua maknanya positif, nggak ada negatif. Sehingga ketika kita keluarkan zakat, kita sedang mengharapkan bertambahnya kebaikan harta, bertumbuhnya manfaat, lahirnya kebaikan-kebaikan yang baru dengan keberkahan, kemudian bersihnya harta kita, bersih juga sikap hati kita terhadap harta, suci, meningkat dan seterusnya. Semuanya maknanya baik, nggak ada yang tidak baik. Maka zakat tidak pernah merugikan. Sehingga Nabi mengatakan mana qasad malun min sedekah. Harta enggak pernah berkurang gara-gara sedekah. Secara fisiknya kita berikan kepada orang. Tapi fisik tadi ketika kita berikan sebenarnya dia tak hilang. Dia cuma berpindah dari tangan kita ke tangan orang lain. Di kita, tadi kan 2,5% kita keluar Pak ya. Anggap 2,5 juta. Di kita 2,5 juta itu enggak kita apa-apakan. Mungkin dia enggak akan memunculkan manfaat. Boleh jadi oleh kita, bahkan enggak pernah merasa ada harta sebanyak itu di kita. Tapi coba, kalau pindah kepada orang fakir, dia pandai usaha. Kalau orang jualan kelapa muda itu kira modal berapa tuh Pak Azid? Jualan kelapa muda Pak? Kira-kira berapa tuh Pak Riza? Anggap dia sehari itu punya modal 50 buah kelapa. Modalnya Pak? 310 cuma. Satu butir 7.000 katakan. 7.000 Pak? 7.000. Dia modal satu hari itu 50 cuma. Ya kan enggak mungkin orang tuh satu hari itu satu truk terjual kan? Anggap 50 cuma. 50 berarti 350.000. Kalau tambah-tambah dengan tenda, tambah dia jeruk, tambah es, kemudian apa lagi? Paling itu kan kresek. Anggaplah 500 Pak ya. Untuk 50 ini cukup. Anggap 1 juta. 1 juta lah. Termasuk uang keamanan, sewa tempat segala macam. 1 juta. Tadi kita punya 2,5 juta kan? Berarti 2,5 juta itu dilempar kepada fakir miskin, minimal 2 orang bisa usaha jualan kelapa muda ini. Kalau dia pandai pula berdagang, pandai pula cari tempat, pandai pula ngambil hati orang, ini anggap sehari dia bisa untung, kira-kira berapa untung tu Pak? Karena kelapa itu salah minimal 10.000 dijual orang. Kalau 7.000 berarti 3.000 satu. Kali 50, 150. Anggaplah untung 100.000 ya. Sebulan ada 3 juta dia untung kan. Artinya berkembang hartanya 3 juta. Nah, bayangkan kalau seandainya zakat itu kita keluarkan, ada orang yang berusaha baru dengan zakat kita, berpindah manfaat dari kita kepada mereka, tapi memunculkan kebaikan yang baru. Memunculkan keberkahan yang baru. Dia tak lagi meminta menunggu orang memberi ke dia, dan kita juga tak memikirkan orang sekitar kita dengan keadaan du'afanya dia. Lama-kelamaan, kalau seperti ini modelnya Bapak Ibu, ini berkurang orang du'afa di sekitar kita. Makanya, kita itu kadang-kadang memunculkan filosofi itu seperti ini Bapak Ibu. Lidi kalau cuma satu, dia tak bisa menyapu halaman. Tapi bila lidi ini dikumpulkan, maka sini kan tidak easy kan Pak? Dikumpulkan dia jadi 100 lidi, bersih halaman. Zakat bila dihimpun menjadi sebuah angka yang besar, lalu kita petakan RW 5 Pak, kita RW 4. RW 4 ini orang du'afa yang berhak zakat. Kita misalnya punya sebanyak anggap 10 orang. Zakat mal terkumpul di masjid kita dalam 1 tahun, anggap 100 juta. Kalau dibagi per 10 orang, berapa satu orang modal nih? 10 juta. Iya kan? 10 juta per orang modal. Ini sudah lebih keren dagangannya pada kelapa muda nih. Lebih bagus nih kan? Jual gorengan lebih bagus lagi dari gorengan nih. Mungkin sudah bisa ambil sebuah kios-kios kecil,
Anggap seperti kios di beberapa masjid atau kadang-kadang kan Ramayana itu kalau Ramadan kan ramai. Dia ambil satu stand, bisa deh nih bermodal. Kalau polanya kita petakan di RW 4 yang du'afa sekian, zakat mal masuk sekian, kita modali yang du'afa tadi untuk dia berusaha. Ini kalau begitu modelnya. Cuma sebaiknya orang du'afa ini dia didampingi dalam usaha. Tidak mesti dampingi secara ketat, tapi ditanya-tanya oleh bahasa awaknya. Apa bahasa digaro-garo ya seminangnya. Apa Indonesianya, Pak? Dipantau, dimonitor. Tidak mesti kita tanya tiap hari, tapi dimonitor. Apalagi dia punya keinginan berubah nasib, dia paham bahwa hidup susah begini, dia pandai pula memanage. Ini insyaAllah zakat ini bila terkelola dengan baik, bisa menyelesaikan masalah kemiskinan di sekitar kita. Karena Bapak Ibu, kalau tidak kita selesaikan masalah ini, dia pertama masalah yang muncul adalah satu, kita yang berharta, ini memunculkan sifat ego, nggak mau tahu dengan orang. Di sisi lain, dari pihak mereka yang susah tadi, muncul sifat cemburu. Kalau sudah cemburu mereka, apalagi mohon maaf orang yang punya jiwa nekat sedikit, ini kerjanya nanti bisa merampok ke sini. Bisa kerja dia, bagaimana caranya orang ini jatuh. Itu kerjanya dia. Dan di masyarakat kalau sudah muncul dua hal ini, itu pola hubungan masyarakat tidak lagi kuat. Tatanan sosial nggak lagi bagus. Orang hidup sorang-sorang, yang pada akhirnya mereka tak berjamaah di masyarakat. Makanya agama menyuruh zakat. Menjembatani antara orang kaya dengan yang susah tadi. Baik, kita lanjut. Jadi secara posisi dalam agama dia wajib dan jadi rukun. Dia disuruh berdasarkan ayat Al-Quran, berdasarkan hadis Nabi dan ijma' ulama. Lanjut. Tajibuz zakatu fi khamsati asya'. Zakat diwajibkan pada 5 kategori usaha manusia. Sumber masukan, sumber income manusia. Apa yang 5 itu? Al-mawashi. Ternak. Kita punya ternak Bapak Ibu. Yang ternak itu juga kita kurbankan, kita jadikan akikah. Yang dia bila kita serius bisa berkembang sehingga menjadi sebab kekayaan bagi kita. Apa saja ternaknya? Ternak-ternak yang dibolehkan makan dagingnya. Yang umumnya kita buat ternak itu adalah, kalau di Arab onta, masuk ke kita kerbau, kemudian sapi, domba, kambing. Ini yang dimaksud dengan objek zakat, Pak. Hewan-hewan seperti ini. Di luar itu tidak. Sebagian memasukkan kuda, termasuk wajib zakat. Tapi ini yang mayoritas ulama mengatakan, yang dia hewan terkena wajib zakat. Nah, nanti masing-masing punya nisab. Berapa jumlah hewan zakat sudah harus kita keluarkan. Masing-masing ada perhitungan nanti. Secara umum, ini hewan-hewan ini wajib kita zakatkan. Kalau kita memang punya hewan itu sebagai usaha kita, ternak kita. Wal athman, kita punya harta, emas dan perak. Atau kalau sekarang bahasa lainnya, ini ternak ya. Bahasa lainnya adalah kita punya uang kalau sekarang. Zakat mal, zakat harta. Kemudian yang ketiga wazuru', zakat pertanian. Di kita pertanian ini adalah padi. Nanti detailnya ada lanjutannya Bapak Ibu. Wathimar. Yang keempat, buah-buahan. Kalau di Arab buah-buahan ini adalah kurma,
anggur, gandum. Sudah itu yang kelima, niaga, perdagangan. 5 ini kategori zakat. Unit usaha kita yang masuk kategori yang 5 ini dia bila terpenuhi syarat-syarat yang nanti akan kita bahas, dia wajib dizakatkan. 1, ternak. 2, uang, kekayaan, emas dan perak. 3, pertanian. 4, buah-buahan. Yang kelima, perniagaan. Kemudian katanya, fa'ammal mawashi fatajibuz zakatu fi thalathati ajnasin minha wa hiyal ibilu wal baqar wal ghanam. Di sini sebutkan, kalau ternak yang diwajibkan katanya 3. Nih, unta, sapi, kemudian kambing. Cuma kan kambing dengan domba satu spesies. Kemudian kerbau dengan sapi di kita dikiaskan menjadi satu kelompok. Makanya kalau kita korban itu kerbau sama dengan sapi. Nah, 5 ini. Wa syaraitu wujubiha sittatu asya'. Sebelum saya masuk ke ringkasan masing-masing materi ini, ada syarat umum kita berzakat yang mesti Bapak Ibu ketahui. Kata syarat umum. Siapa orang yang wajib berzakat? 1, Islam. Setiap orang Islam wajib zakat, Bapak Ibu. Mau dia dewasa atau anak-anak, wajib zakat. Yang kedua, milik penuh. Milik penuh ini artinya kita tidak lagi harta itu masih punya kita, tapi masih tangan orang. Contoh, saya hutang sama Pak Irza 10 juta. Mesti saya bayar ke beliau kan? Itu yang di saya itu uang beliau atau uang saya? Uang Pak Irza kan? Cuma sebelum saya bayar, kan tidak jadi uang milik beliau penuh kan, tidak bisa beli apa-apa kan? Tidak bisa dibelanjakan kan Pak? Kalau saya bayar baru dibelanjakan. Itu termasuk belum milik penuh itu, belum milik sempurna. Contoh kedua, saya dengan beliau ikut usaha, kalau di bank itu namanya kayak deposito atau bentuk kemitraan lain, sehingga nanti muncul dividen. Dividen nanti kan ada masanya dibagi itu. Sebelum dibagi, saya dapat jatah, tapi belum sampai ke saya, berarti belum harta saya. Belum milik penuh namanya itu. Atau kita punya bentuk usaha-usaha lain. Nanti dia per sekian waktu dibagi jatah masing-masing. Belum saya terima, belum milik penuh namanya. Oke, itu di antara contoh. Yang ketiga, syarat wajib zakat itu, jadi wajib zakat itu sudah milik penuh. Ada di tangan kita, bisa kita bayarkan, bisa kita belanjakan, bisa kita hibahkan, bisa kita wariskan, itu milik penuh. Yang ketiga, nisab. Bapak Ibu memahami nisab ini apa Bapak Ibu? Apa Pak? Apa kira nisab ini? Bahasa mudahnya ambang terendah. Atau nominal paling bawah harta sudah wajib zakat. Patokannya 85 gram emas. Kalau 85 gram emas ini dikalikan 1 gram 500.000, berarti 42,5 juta kan? Jika harta kita senilai 42,5 juta, berarti ini sudah termasuk sampai nisab, sampai nominal wajib keluar zakat 2,5% dari angka ini. Itu artinya lebih dari ini pasti wajib. Kalau kurang dari ini, dia tak dikenakan kewajiban zakat. Ini ambang paling rendahnya, batas paling bawah. Sudah itu, syarat yang keempat, haul. Haul ini apa nih Bapak Ibu memahaminya?
Jangka waktu seperti apa maksudnya, Pak? Maksudnya adalah Bapak tadi sudah miliki nilai ini. Ini saving, Pak. Saving kita. Katakan sekarang tanggal berapa Jumadal Ula sekarang tuh? Ada di situ? Enggak ada. Yang mana, Pak? Jumadal Ulanya? Anggaplah sekarang kita hitung 5 Rabiul Awal. Dia penghitungan tanggal zakat ini dengan Hijriah. 5 Rabiul Awal kita punya harta yang sampai nisab. Senilai dengan ini atau lebih. Maka jika 1 tahun ke depan, berarti ini 1443 kan? Jika ini 1444 nilainya masih sama dengan ini atau di atas itu, baru dikeluarkan zakat 2,5%. Itu maksudnya. Sehingga orang begitu dia dapat saving nggak langsung keluar 2,5%, tapi 1 tahun ke depan sejak dia memiliki saving tadi keluar 2,5%. Karena zakat itu Bapak Ibu dia tidak menyebabkan orang miskin baru. Jangan sampai nanti orang lain tertolong tapi orang yang berzakat dia susah. Tapi zakat itu dia selesai masalah ekonomi, orang lain terbantu pula oleh dia. Makanya selesai dulu dia, aman dulu dia, sudah saving 1 tahun itu dianggap dia sudah punya ketahanan. Ketahanan pangan bahasa orang sekarang. Ketahanan pangan dia sudah aman, teruji dia dalam 1 tahun. Itu haul itu maksudnya. Kepemilikan terhadap nisab sudah berjalan 1 tahun. Paham ya? Yang kelima, sudah selesai kewajiban. Apa kewajiban ini maksudnya? Saya kalau di rumah punya istri, punya anak, nafkah keluarga selesai. Saya mesti menyekolahkan anak, biaya sekolah anak selesai. Saya punya cicilan mobil, punya cicilan rumah, selesai. Saya wajib bayar pajak, selesai. Semua kewajiban-kewajiban yang harus saya tunaikan, selesai. Lebih dari semua itu, saya punya saving, nilainya sama dengan 85 gram emas atau lebih, 1 tahun ke depannya, saya wajib mengeluarkan zakat. Paham? Ini syarat umum, orang wajib zakat. Tapi begitu masuk kepada item masing-masing, ada ternak, ada uang, ada pertanian, ada buah-buahan, kemudian ada perdagangan, dia beda-beda. Tapi secara umum ini syaratnya orang zakat itu. Orang yang dikenakan wajib zakat ini. Saya perlu ingatkan, zakat itu tak mengenal orang balik berakal. Jadi tak diwajibkan zakat itu orang balik berakal. Maknanya apa? Kalau ada anak kecil, contoh, ada orang kaya raya meninggal, anaknya usia 2 tahun yang dia tinggalkan, semua warisan turun ke dia, atau mayoritas warisan untuk dia. 2 tahun usianya, belum balik kan? Belum berakal kan? Tapi kalau sudah sampai waktunya berzakat, yang harta diwarisi anak 2 tahun tadi, mesti diambilkan zakatnya. Yang kedua contoh, anggap kita punya kawan. Kawan itu dulu cerdas, hebat, manajerial hebat, sukses sama dengan kita. Rupanya stres, gila dia. Asetnya triliunan. Kalau kita hitung zakatnya, ini katakan pekan depan sudah wajib zakat. Meskipun dia gila, zakatnya tidak gugur. Ambilkan zakat dia. Berapa dia zakat dari harta dia semua? Keluarkan zakat dia. Itu perlu diingat Pak Ibu. Tidak mesti orang berakal, tidak mesti orang balik. Meskipun tak berakal, meskipun tak balik, selama hartanya memenuhi kriteria ini, wajib zakat. Karena zakat adalah kewajiban terkait harta, bukan terkait pribadi orang yang berharta. Beda dengan sholat dan puasa. Sholat dan puasa itu pribadi orang yang mengerjakan. Tapi kalau zakat, hartanya. Maka kriteria hartanya mesti diperhatikan. Paham Pak Ibu? Lanjut, turunan dari itu. Zakat, dia tidak gugur dengan berlalunya waktu. Contoh, saya ini wajib zakat tahun ini. Tapi
Saya lupa mengeluarkan, tahun depan baru ingat. Tahun depan mesti saya keluarkan zakat yang tahun ini, namanya mengqadha zakat. Atau, Ustaz, baru tahun sekarang saya belajar zakat, sebelumnya saya enggak tahu. Padahal saya wajib zakat itu. 5 tahun belakang itu wajib zakat saya tuh, Ustaz. Kalau hitung-hitung 1 tahun itu 100 juta zakat saya. 5 tahun kali 5, 500 juta keluarkan zakat. Jadi, hitung mundur. Apa yang ingin saya sampaikan bahwa lupa kita, terlewat waktunya, zakat tak gugur dengan terlewat waktu. Dia di qadha. Di tahun kita bisa membayarkan zakat. Kita lanjut dengan azan dulu. Setelah itu kita diskusi tanya jawab. Silakan Ustaz. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baik, silakan Bu. Sudah pertanyaannya, Bu? Baik. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara ketentuan zakat yang mesti kita tahu tadi ada haul. 1 tahun. Artinya dia ini adalah kewajiban tahunan dia. Sama dengan kurban, ibadah tahunan. Tahun ini kita mampu kurban, disunahkan kurban. Tahun depan mampu kurban, sunahkan kurban. Tahun satu lagi mampu kurban, sunah kurban lagi. Tidak hanya sekali seumur hidup atau cukup sekarang saja. Begitu juga zakat Bapak Ibu. Zakat ini selama kita memenuhi kriteria wajib zakat, setiap tahun mesti dikeluarkan. Sehingga emas tadi Bu, kalau nilainya setara dengan atau di atas 85 gram, itu setiap tahun mesti keluar 2,5% dari emas tadi. Ustaz, dia cuma perhiasan. Kalau perhiasan, dia boleh dipakai perempuan dan tidak wajib zakat. Bila, ini ada catatan, bila nominalnya, kadarnya, jumlahnya, sekedar perhiasan yang umum dipakai masyarakat. Contoh, ibu-ibu kalau pakai gelang Bu, pakai cincin, anting, gelang, kalung, semuanya kira-kira berapa gram Bu atau berapa emas? Umum orang Pekanbaru lah. Orang Pekanbaru kalau berhias pakai itu semua kira-kira berapa? Yang umum. Bukan yang tinggi betul, yang rendah betul, tidak. Yang umum. Cukup 10 emas Bu. Ini katakan yang umum Bu. Rata-rata perempuan kalau dia pakai emas rata-rata segitu dia umumnya gitu. Ini bukan kita lihat orang kaya Bu. Enggak, relatif betul. Tapi kira-kira perempuan Pekanbaru anggap dengan ekonomi menengah, berapa dia punya emas di badan Pak kalau dia pakai semua perhiasan itu? 20 gram Pak, anggap 20 gram. 20 gram anggap. Bukan 20 emas ya, 20 gram. Karena 20 emas beda lagi Pak Yazid ya. Ini 20 gram ya. 20 gram, kita cuma punya 20 gram, itu enggak wajib zakat. Tapi kalau seandainya nilainya sudah 100 gram, 200 gram, ini bukan lagi perhiasan. Meskipun bentuknya perhiasan. Selama dia masih senilai 85 gram atau lebih Bu. Pokoknya selama masih ini, setiap tahun dia keluar zakat. Kan saving itu kan? Harta simpanan itu kan? Setiap tahun keluar dia. Setiap tahun keluar dia. Mau antam bentuknya, mau perhiasan bentuknya, batangan bentuknya, atau ada yang masih pasir itu apa namanya? Biji emas itu bentuknya.
yang belum dibentuk jadi cincin ya, sekali langkah lagi jadi cincin ya. Kan ada tuh. Saya pernah waktu kita mengajak masyarakat bangun masjid di Lombok, dia katanya zakat emas 500 gram. Bukan zakat, dia donasi emas 500 gram. Ketika kita tengok, kayak bumbu kacang mau jadi pical itu. Saya karena tidak pernah tahu, saya kira, ini apa Pak? Lebih kurang Pak. Saya kaget kan. Atau kayak apa, batu-batu sirtu Pak ya. Kaget, ini apa? Rupanya emas sekali langkah lagi bisa dibentuk jadi cincin. Emas kita yang simpanan, selama dia lebih dari perhiasan ini, dia wajib zakat. Setiap tahun wajib zakat. Kenapa Pak? Sama dengan uang tabungan kita. Selama setiap tahun memenuhi syarat zakat, wajib keluar. Saya punya deposito, saya punya tabungan, saya punya uang cash, saya punya uang asing. Kan kadang kita nyimpan tuh Pak, ada dolar disimpan, ada ringgit disimpan, ada dolar Singapura disimpan, ada rial Saudi disimpan. Dikonversi semua, nilainya katakan 10 juta. Itu kekayaan kita, saving kita. Bukti saving nggak terganggu kan? Tambah rekening di bank, tambah uang cash di saku. Itu semua dihitung, terpenuhi kriteria wajib zakat. Setiap tahun wajib zakat kita. Gitu Bu. Jadi zakat emas itu jangan kira sekali keluar Bu, enggak. Setiap terpenuhi kriteria wajib zakat dia keluar 2,5%. Makanya kalau kebanyakan dialirkan sebagian Bu. Mobil tanah tidak. Nah, ada satu unsur zakat itu namanya an-nama. Kalau bahasa akuntansi itu aktiva pas aktif. Aktiva aktif itu dia yang berpotensi bertambah nilai atau dia bisa bertambah nilai dengan dirinya sendiri. Tapi aktiva pasif tidak wajib zakat. Sehingga kita punya ruko atau kayak Pak Irza punya mixer, punya apa Pak, punya truk, punya segala macam, itu enggak dihitung untuk wajib zakat. Hasilnya baru apa Bu? Enggak dizakatkan Bu. Kita punya ruko kita disewakan ke orang, hasil sewanya baru kita zakatkan Bu. Rukonya enggak. Kita punya travel, punya 100 unit mobil, enggak dihitung travel yang 100-nya. Tapi hasil dari 100 tadi, dalam 1 tahun berapa hasilnya, itu yang dizakatkan. Gitu Bu. Aktiva pasif enggak dizakatkan. Ya aktif. Kenapa Pak? Kan kita tinggal ini aja Pak, kucing-kucingan dengan Allah saja. Mau zakat atau mau ditambah terus gitu. Sehingga ada istilahnya orang yang melarikan diri dari zakat. Dengan cara, kan gampang saja larikan diri zakat nih. Datang waktunya bulan Januari wajib zakat misalnya, pindahkan ke orang dulu aset. Atau suruh orang minjam uang kita dulu. Saat bayar zakat, nggak cukup nisab kan? Nggak wajib zakat. Tapi Allah tahu kan bahwa kita sebenarnya wajib zakat kan? Gitu kira-kira Pak Haji. Jadi, ya Bu. Sebenarnya nanti ada pembahasan tentang dagang. Secara umum, dagang itu bila kita menghitung nanti modal barang yang belum terjual, kemudian barang yang terjual kan dan nilainya tuh. Gabungkan semua. Selama di atas nisab, dia dizakatkan 2,5% nanti. Nanti insya Allah ada pembagiannya. Contoh, anggaplah saya jualan air mineral ini. Kan ada berapa kardus di kedai itu yang sudah terjual, terhitung secara faktur misalnya nilainya 10 juta. Yang di ini masih 100 juta. Kemudian uang cash dan segala macam terhitung 20 juta. Semuanya 130. Dihitung setelah 1 tahun nilainya di atas 85 atau tidak? Maka wajib dizakatkan. Nanti ada penghitungnya nanti Bu. Secara umum begitu. Tidak hanya dihitung untungnya saja. Oke Bu? Oke. Bagaimana barang itu dia belum terjual? Kita patok, kita kalkulasi dengan harga pasar. Kalau dijual di pasar hari ini berapa lakunya? Contoh 1 kardus minum mineral tadi. Hari ini berapa sekarang Mbak?
Satu kardus ini. 40. Kata 40. Kita punya 100, berarti 40 kali 100, 40 juta. Nah, kira-kira begitu. InsyaAllah kita pertajam nanti di zakat perdagangan, zakat niaga. Oke. Cukup Bu, pertanyaan tadi Bu? Dipahami Bu ya? Oke. Nanti perdagangan insyaAllah ada babnya. Pertanian juga ada babnya. Buah-buahan nanti juga ada babnya. Zakat uang juga ada babnya nanti insyaAllah. Sehingga emas dan perak, simpanan, tabungan, insyaAllah ada babnya. Bahkan kalau sabar, ada nanti zakat pertambangan, ada zakat kayak kita punya usaha itu dia tidak peternakan yang wajib zakat. Contoh sekarang orang ternak walet, kan nggak ada syariatnya tuh, disebutkan nggak ada tuh. Cuma hasilnya lebih banyak mana walet daripada orang punya kambing dan domba. Udang, sebagian daerah kan udang itu kan besar hasilnya. Atau kalau kampung kami orang jual anak ikan. Orang ternak ikan, keramba atau sistem yang lain. Itu kan kalau dia terkelola dengan baik, berhasil, itu bisa lebih mahal dapat dia untungnya dibanding domba dan kambing ini. Atau jenis ternak ayam, satu kandangnya 100.000 ekor. Sekali sebulan dibongkar. Ini setiap tahun jangan-jangan dia 3 kali minimal setahun dia panen. Nilainya jangan-jangan 200 juta baru untung. Enggak wajib zakat. Sementara domba, kambing wajib zakat. Nah, itu kalau sabar, insyaallah ada pembahasan-pembahasan seperti itu dalam pertemuan akan datang. Banyak kategori zakat jika dikembangkan dengan bentuk usaha sumber hasil manusia kontemporer. Termasuk zakat saham, Pak. Kan ada saham dan obligasi sekarang kan? Apalagi sistem forex sekarang. Perdagangan digital itu, Bitcoin dan segala macam itu. Itu kalau dikembangkan banyak sekali zakat itu nanti tipenya. Belum lagi kalau kita pekerja, ada gaji, zakat profesi, banyak pembahasan zakat itu. InsyaAllah kalau sabar kita lanjutkan di pekan-pekan akan datang insyaAllah. Terima kasih. Kita cukupkan dulu waktu Isya. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.